Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wal tandur nafsum ma qaddamat liwat innallaha khabirum bima ta'malun. Para jemaah pengajian Ahad pagi Masjid Mujahidin yang kami muliakan, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada pagi hari ini Allah masih memberi kesempatan kepada kita untuk bersama-sama kita mengadakan kajian mencari rahmat dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala dengan menambah wawasan keilmuan kita yang bersumberkan dari Islam. Insyaallah pada pagi hari ini saya yang berlatar belakang teknik mengambil judul itu sengaja Bapak Ibu sekalian karena kita hidup di era seperti sekarang ini yang paling sulit adalah menjadi orang Islam yang oleh Allah Subhanahu wa taala nilai kemanusiaan kita itu hanya diukur dengan, kalau bahasanya Allah, tidak ada yang mulia di sisi Allah kecuali karena takwanya. Ibu bapak serta saudara sekalian yang kami muliakan, menjadi orang bertakwa sekarang ini bukanlah hal yang mudah. Dari pengalaman saya secara pribadi maupun dengan beberapa teman ya. Karena untuk menjadi orang takwa sekarang dengan perubahan teknologi yang dicapai oleh manusia sekarang ini, kadang-kadang dalam seluruh kehidupan kita membutuhkan energi, membutuhkan suatu pemikiran yang harus dilandaskan kepada ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana tadi dalam satu surat, inna akramakum indallahi atqakum, kata Allah. Tidak ada yang bernilai yang mulia di sisi Allah kecuali karena takwanya. Yang pertama, kita harus mengetahui siapa sih yang menjadi idola ketakwaan kita ini ya. Allah Subhanahu wa taala dalam pentas kehidupan dunia ini, apalagi seperti di awal Dzulhijjah sekarang ini, ada peristiwa yang sangat menjadi perhatian umat Islam di dunia, yaitu ibadah haji ya. Hari ini mungkin saudara-saudara kita di depan Masjidil Haram sudah menggunakan ihram semuanya, berpakaian sama, tidak peduli dia pangkatnya itu presiden, apakah dia seorang rakyat jelata, semua menggunakan satu pakaian yang sama, ihram di sisi Allah. Mereka yang menggunakan kepangkatan atau keilmuan yang tinggi harus melepaskan semua atribut-atribut itu. Kalimat yang diucapkan hanya labbaik Allahumma labbaik ya. Menjadi putih semua gitu. Artinya tidak ada bedanya di sisi Allah kelak kita ini. Maka ini cerminan bahwasanya di hadapan Allah sebenarnya apapun status yang kita miliki, keilmuan apapun yang kita miliki atau kedudukan yang kita miliki di hadapan Allah Subhanahu wa taala ini sudah tidak ada. Dan ini dimanifestasikan di dalam ibadah haji ini. Kalau kita simak bersama, ibadah haji ini merupakan suatu peristiwa yang memang pernah terjadi di dunia ini. Seorang hamba Allah melakukan satu peristiwa yang diabadikan. Kalau tidak karena ketakwaannya, tidak mungkin ibadah itu dilakukan. Yaitu keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Kita mau
tidak hanya sekedar memakaian ihram seperti itu. Kalau kita simak siapakah Nabi Ibrahim alaihissalam ini? Beliau adalah satu-satunya hamba Allah yang diberi gelar oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai Khalilullah. Khalilullah itu artinya yang paling disayang dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam bahasa Arab, kata Khalil itu Allah dalam mencintai hambanya itu dari muhabbat, jadi kecintaan. Yang tertinggi itu adalah Khalilullah. Di bawahnya itu baru hamba Allah, ya Abdullah namanya. Jadi kalau dalam bahasa Arab saya pernah belajar dengan teman-teman waktu di Prancis. Kamu paham nggak artinya Khalilullah katanya. Jadi oleh sebab itu Rasulullah SAW, junjungan kita Nabi Muhammad SAW, itu kalau kita bersalawat, kama shalaita ala Ibrahim. Jadi padahal Rasulullah ini kedudukannya sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketika kita salat, ketika kita mengadakan suatu dialog langsung dengan Allah Subhanahu wa taala, maka ketika bersalawat kita memohon agar kemuliaan yang didapat oleh Rasulullah sebagaimana yang pernah diberikan kepada Ibrahim alaihissalam. Juga demikian, barokah kehidupan kita minta, kama barakta ala Ibrahim. Ya. Ini menunjukkan bahwa Nabi Ibrahim itu telah menciptakan suatu generasi sehingga diabadikan ini. Mari kita belajar dari Nabi. Siapa Nabi Ibrahim alaihissalam itu? Ketika masih muda, beliau bukan manusia biasa seperti kita, tetapi dalam berpikir, dalam menerjemahkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, sungguh sangat menakjubkan. Saya kebetulan belajar ilmu tentang kebumian, ya, tentang bagaimana teknologi satelit ini meneroka apa saja sumber daya yang ada di alam semesta yang sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia sekarang mencoba, kalau Bapak Ibu sekalian, negara-negara yang memunculkan satelit itu sekarang sudah tahu apa saja sumber daya yang ada di negara-negara Arab. Kenapa mereka sekarang merebut secara ekonomi? Karena kan dengan teknologi sudah tahu. Kenapa mereka merebut sumber daya yang ada di Indonesia? Kalau tidak bisa, nah kita kalau tetap masih pengetahuan tidak seperti Nabi Ibrahim alaihissalam, maka kita akan dikuasai oleh orang-orang yang tidak bertakwa itu. Ini tantangan buat kita. Ya. Jadi umat Islam tidak boleh acuh. Anak-anak kita siapkan agar anak-anak kita itu menguasai bahwa bumi ini, kita pernah dalam satu ayat, seandainya satu kaum ini semuanya bertakwa kepada Allah, maka Allah akan turunkan barakahnya dari langit dan bumi. Artinya apa? Bahkan bagaimana yang di bumi tidak menjadi barakah? Mungkin karena kondisi kita tidak seperti Nabi Ibrahim alaihissalam dengan Kalau kita belajar bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam mendidik istri dan anaknya, subhanallah. Bapak Ibu yang kami muliakan, Ka'bah yang saya kebetulan tahun yang lalu sudah pernah haji, katanya, yang begitu umat Islam mengitari sambil menyebut kebesaran Allah, itu tidak seperti itu. Itu gerakannya itu mengikuti gerakan bumi, yang berputar dari dia sebagai pusat bumi. Tapi saya lihat umat Islam baik, tetapi juga kemungkaran, kemusyrikan juga timbul di sana. Ya. Bahkan ketika tawaf itu kita dilarang untuk saling, itu dilakukan oleh umat Islam. Saya kadang-kadang bagaimana manasik haji yang ada ini ya. Ini kalau saya bayangkan sebagai orang muda waktu itu, kalau 200.000 haji mabrur yang datang di Indonesia, saya betapa Allah akan memberikan barakah kepada 200.000. Nah,
Kalau satu orang bertakwa bisa 10 orang bisa ini berapa sebenarnya? Tapi kenapa negara kita ini masih banyak masalah? Kenapa sumber daya alam kita ini masih dikuasai orang lain? Karena ilmu yang kita miliki, kekuatan yang kita belum mencapai derajat ketakwaan. Kita selama ini masih menjadi orang yang putus asa dalam ini bahasa saya, maaf ya. Kita ngerti ilmunya, tetapi kita tidak mau ilmu itu bagaimana kita dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk meneroka supaya sumber daya alam ini bisa digunakan untuk kita, anak-anak kita, dan umat yang ada di sekitar kita. Kita lebih senang membeli orang lain yang mengeksplorasi, maka datanglah orang-orang asing itu. Dan yang memberi kemudahan itu adalah saudara kita yang ada di atas. Mereka ilmunya ada, tetapi tidak punya giroh ketakwaan menurut saya. Mampukah kita menciptakan seperti Ibrahim alaihissalam ketika kekuasaan di bawah ayahnya, nama Namrud, mengatakan, Ibrahim, apa yang kamu lakukan itu sangat bertentangan dengan adat kebiasaan yang ada di negara ini. Maka kamu akan saya musnahkan dengan saya. Apa yang diucapkan Ibrahim alaihissalam ketika menghadapi situasi yang sulit seperti itu? Sedangkan beliau pernah menantang Namrud sebagai penguasa saat itu. Wahai Namrud, apa kekuasaanmu? Apa kekuasaanmu terhadap manusia sehingga kamu merasa kamu lebih berkuasa dari Tuhanku? Aku bisa menghidupkan dan menaburkan rezeki kepada mereka. Nah, yang satunya saya hidupkan kaya, yang satu dimiskinkan karena tidak diberi bantuan. Oh, kalau kata Ibrahim, Tuhanku lebih kuasa dari kamu, bisa mematikan dan bisa menghidupkan. Oh, aku pun bisa, katanya Namrud. Dia panggil 2 orang, yang satunya dibunuh, yang satunya dilepas. Nah, bisa. Oh, kalau itu kekuasaanmu, masih lebih bagus kekuasaan Tuhanku. Tuhanku menerbitkan matahari dari timur dan tenggelam di belah barat. Coba kamu kalau Tuhan balik itu, katanya. Terbitkan matahari di barat, tenggelamkan di timur. Maka dikatakan tidak mungkin seorang yang tidak punya iman itu bisa menjawab Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada seorang manusia yang berpikir waktu itu yang seperti yang sekarang saya pelajari. Ucapan Nabi Ibrahim ini ternyata sangat bermakna luas. Susunan struktur bumi ini oleh Allah, Bapak Ibu, subhanallah, berbeda lumpur dengan ini. Ternyata bangunan ini bisa tegak karena ada perbedaan struktur ini. Dengan perputaran bumi yang cepat ini, itu juga bergeser. Nah, sekarang Bapak Ibu bisa lihat kasusnya Lapindo. Bapak Ibu lihat kadang-kadang gedung itu bergerak runtuh. Itu karena bumi ini katanya Allah bergerak. Dan Allah menciptakan sangat istilahnya keseimbangannya itu sangat luas dari ilmu kami yang kami pelajari ya. Itu makin kita pelajari, makin menambah ketakwaan kita. Nah, ini masih banyak. Saya kepada mahasiswa saya katakan, teman-teman saya di teknik sipil ini bisa membangun gedung sedemikian itu karena ada gaya gravitasi. Tapi yang menemukan siapa gravitasi itu? Siapa yang bisa mengungkap itu? Yaitu Newton. Apakah sebelum ada Newton itu tidak ada gravitasi? Sedangkan Allah mengatakan bahwa bumi diciptakan ini dengan keseimbangan gaya-gaya gravitasi itu. Nanti di hari kiamat, kalau menurut teori gravitasi, tinggal satu aja di kekuatannya, maka berbenturan bumi ini. Dan itu akan terjadi ketika kiamat ini. Subhanallah ya. Jadi kita tidak akan pernah tahu. Kita masih sibuk dengan ini. Kemudian bagaimana anak-anak kita sekarang ini? Ada teknologi sekarang, Bapak Ibu sekalian, teknologi informasi. Kalau anak-anak kita sekarang itu cara belajarnya berbeda dengan kami dulu ya, dengan bapak-bapak yang sudah umur 50 tahun ke atas ya. Bapak-bapak masih senang sekarang di cara bergaul anak-anak kita sekarang. Coba bahasanya saja, ke orang tua itu ikut bahasanya SMS ya kan. Ini maaf untuk adik-adik, ini satu korek ya. Jadi ada bahasa SMS yang sebenarnya anak kita tuh kita didik betul dengan bahasa Islami.
tetapi muncul bahasa-bahasa yang kadang-kadang sangat, katanya kalau tidak baik itu tidak pergaulan. Kadang-kadang pergaulannya itu bahasanya sangat tidak islami, ya. Tapi muncul di peradabannya. Mungkin anak kita didik dengan baik-baik, tidak kita larang, tetapi temannya itu mengirimkan gambar-gambar yang tidak islami. Ya. Seperti apa? Tidak usah jauh-jauh, tidak usah nonton kalau dulu masih nonton di bioskop, ya. Sekarang tidak usah nonton. Yang kita sediakan sendiri anak kita dapatkan. Anak kita tidak ingin orang lain yang mengirimkan. Ya. Subhanallah, Bapak Ibu yang saya hormati. Ketika saya dari Prancis waktu itu, televisi Prancis itu sekolah dasar sampai SMA di Prancis itu kalau hari Rabu libur, ya, hari Rabu libur. Tetapi 100 stasiun televisi saat itu dikontrol oleh Menteri Pendidikan Nasional. Selama anak-anak libur itu tidak ada yang namanya film-film yang merusak kondisi. Bahkan istilahnya tidak ini aja, drama-drama yang diciptakan itu tidak ada. Semuanya berisi edukasi untuk anak-anak. Bagaimana penemuan ilmiahnya, tapi televisi kita tidak. Bahkan ibu-ibu mungkin lebih senang mendengarkan cerita-cerita cinta yang ini. Itu tidak ada, Pak. Nah, apakah stasiun bebas? Di luar itu harus pakai suatu alat tertentu. Saya punya teman waktu itu kebetulan di Prancis, dia titip, Taufik saya mau keluar kota, saya titip anak saya. Waktu itu anaknya masih umur 3, satu yang 3 tahun, satu sampai yang SMP. Saya akan keluar kota, tolong jagakan anak saya gitu. Oke, saya. Nah, waktu itu saya hidupkan televisi yang pakai channel tertentu yang bisa dibuka. Dia bilang, ini Taufik bukan untuk konsumsi anak saya, tolong dimatikan. Gitu. Nah, mampukah kita sekarang mengatur anak kita seperti itu? Mampukah Bapak Ibu di rumah, ya? Bahkan sambil masak mungkin televisinya sinetronnya yang ya. Nah, ini kan anak-anak yang umur mungkin dikira anak kita yang 3 tahun itu dah, padahal menurut psikologi begitu gambar itu terlihat akan menjadi memori yang melekat kepada anak, dan itu menjadi gambaran bahwa itulah yang benar. Itulah bahaya kalau anak kecil, ya. Jadi kita dari sekarang ini harus mulai menata teknologi informasi itu. Harus kita hati-hati sendiri. Bukan karena kita mampu membeli itu, makanya saya katakan banyak umat Islam sekarang ini putus asa. Mau mendidik anak tidak bisa dibelikan televisi, dibelikan mainan yang sebenarnya itu produk orang lain untuk kita. Sedangkan kita di Masjid Mujahidin, di Masjid Mandirul Ilmi di TS belum bisa menciptakan bagaimana mentransformasi sistem itu, ya. Tapi orang lain sudah. Kalau saya boleh sampaikan ke Bapak Ibu sekalian, di sana itu 100 televisi TV itu bisa dikontrol oleh Menteri Diknas supaya anak-anak Prancis itu tidak terpengaruh. Padahal mereka itu bukan orang Islam, ya. Tetapi mereka punya strategi bagaimana menciptakan, gitu, ya. Kalau beri status, saya boleh saya katakan suatu statistik paling yang melanggar 30, dan itu orang tua sudah mawas sendiri, ya. Sudah memberi wanti-wanti, kamu tidak boleh buka channel ini, dan anak di sana taat, gitu, ya. Nah, saya ketika pulang dari Prancis tahun 94, saya pikir sebelum tahun 89 ketika televisi masih TVRI di kita, saya melihat anak Indonesia itu bergaulnya masih bagus lah bagi saya, ya. Setelah tahun 90 itu mulai TV gini, saya tidak rasanya pulang ke Indonesia itu tidak berubah. Saya kok masih di Prancis melihat televisinya. Artinya televisi Indonesia ini jauh lebih maju kemungkarannya ketimbang televisi Prancis, gitu. Terus terang aja. Maka saya ke anak saya kadang-kadang kalau nonton saya temani dia berhenti ini. Kadang-kadang saya goda, kalau dia buka ini saya matikan. Papa ini apa tidak maju? Saya baru saja dialog. Jadi karena saya ingin melatih karena anak saya waktu itu masih yang tertua SD, yang terakhir TK, sehingga Bapak tuh tidak tahu kesenangan anak, katanya. Itu bahasa yang menurut saya zaman saya kecil tidak pernah ngomong ke orang tua kayak gitu, ya.
Dalam bergaul sekarang, wah anak saya kok bisa ngomong gitu, menyakitkan ke hati saya. Tapi ini situasi yang ada di depan saya yang harus saya atasi. Ya. Ini situasi yang harus saya hadapi. Bagaimana? Sehingga saya wajibkan, oke, kalau maghrib tidak boleh keluar rumah sekarang. Duduk sama bapak semua, baca Al-Quran bareng. Subuh duduk bareng, saya tarbiyah dengan ini. Ya kalau tidak, nah baru mereka buka televisi baru ngerti gitu. Kalau dimatikan papanya, alah, terus pergi gitu ya. Karena bahasanya saja ke saya sebagai orang tua, bukan bapak tidak mengerti. Bayangkan ketika Ismail alaihissalam, Bapak Ibu, Nabi Ibrahim alaihissalam tidak punya anak dengan Siti Sarah. Ketika Siti Sarah mengusulkan untuk beliau dimadu dan punya anak Ismail alaihissalam, oleh Allah disuruh pindah suami istri itu ke tempat tandus yang sekarang jadi Ka'bah itu. Bukan seperti sekarang, Siti Hajar bersama Ismail itu tinggal berdua. Atas perintah Allah, Ibrahim suruh membawa istrinya ke tanah Arab yang tandus di situ, yang tidak ada apa-apa di saat itu. Tetapi ketika sampai di tempat itu, Nabi Ibrahim alaihissalam disuruh kembali ke tempat semula Israel. Apa yang dikatakan istrinya? Ya Ibrahim, akankah kau tinggalkan aku berdua di tanah tandus, tidak ada siapa-siapa di sini? Nabi Ibrahim karena perintah Allah tidak bicara apa-apa. Ketika istrinya merajuk seperti, ya Ibrahim, akankah kau tinggalkan kamu berdua? Tidak. Sampai yang ketiga istrinya bertanya, ya Ibrahim, apakah ini atas perintah Allah? Dengan sangat singkat Nabi Ibrahim sama mengatakan, na'am, katanya. Idzan, katanya istrinya, kalau ini perintah Allah, maka aku akan tetap bisa hidup selamanya. Nah ini yang bisa kita harus, mampu nggak kita menciptakan situasi begini? Dalam sudut apapun kita bisa mengatakan, apapun yang Allah ujikan pada kita, kalau ini perintah Allah, pasti kita ya. Nabi Ibrahim juga begitu. Ketika menghadapi Namrud, apa yang dikatakan? Kamu akan nanti saya bakar. Apa yang dilakukan Nabi Ibrahim alaihissalam? Inni zahibu ila rabbi sayahdi. Apapun yang akan saya hadapi, aku akan datang pada Tuhanku dan pasti dia memberi petunjuk padaku. Subhanallah. Kita dalam situasi menghadapi keluarga seperti ini ya, dengan era teknologi seperti ini. Mungkin istri lagi enak nonton sinetron siapa? Sinetronnya bahkan sekarang bernafaskan seolah nafaskan Islam ya kan. Terutama di bulan Ramadan macam-macam. Tapi saya melihat secara education baik itu malah yang ditunggu hadiahnya bukan makna sinetronnya. Ini tantangan buat kita. Sanggupkah kita seorang bapak mengucapkan seperti Nabi Ibrahim alaihissalam, inni dhahibu ila rabbi sayahdi. Aku akan atasi situasi ini dan akan datang pada Tuhanku. Bagaimana nanti dapat petunjuk? Ini kalau tidak mungkin kita mengatakan itu dalam situasi seperti ini kalau tidak ada ketakwaan dalam hati kita. Sebagai seorang ayah, Nabi Ibrahim merindukan anak yang kemarin ditinggal seperti apa. Dia datang ingin menengok istri sama anak seperti apa. Tetapi apa yang diilhamkan oleh Allah, Ibrahim sembelih anak itu. Sembelih anak itu. Untuk menyampaikan saja Nabi Ibrahim perlu strategi, perlu dengan nama dia katakan, wahai anakku, aku bermimpi bahwa engkau disembelih. Bagaimana jawaban anak yang dibina oleh seorang bapak yang takwa dan ibu yang takwa? Ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallah ma'as-sabirin. Laksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Insyaallah saya termasuk orang yang sabar menjalankannya. Ya tidak seperti anak saya. Bapak itu nggak ngerti anak-anak. Sekarang kan begitu bahasanya bapak ibu sekalian. Kalimat ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallah ma'as-sabirin enggak ada sudah. Siapa yang mendidik anak kita? Sebagai orang tua mungkin kita, tapi di luar anak kita dapat didikan siapa? Ini harus kita kontrol.
Ya mari kita ini zamannya Nabi Ibrahim ini dibahas sekarang ini di bulan haji ini ya. Itulah kenapa Allah menjadikan haji ini sebagai ibadat panutan untuk kita merefleksikan kembali. Kenapa orang yang haji mabrur itu tidak ada hadiahnya dari Allah kecuali surga? Ya karena makna dari Ibrahim alaihissalam ini kita. Mari Bapak Ibu kita, ini di era teknologi, bagaimana anak kita, bagaimana istri kita, bagaimana kita sendiri juga menciptakan ketakwaan itu dengan bahasa-bahasanya Al-Quran yang Allah sudah tunjukkan. Al-Quran ini abadi, dalam era apapun seperti itu kalimatnya tidak berubah. Ya. Tidak berubah karena perubahan teknologi terus kalimat itu berubah, tidak. Ya. Ini kalimat itu muncul dari seorang Khalilullah, orang yang paling diabadikan sebagai orang yang paling disayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tantangan besar buat kita. Ya. Sedangkan Allah menjanjikan Allah akan berangkat derajatnya orang yang beriman dan yang berilmu. Nah, kalau kita menjadi orang bertakwa di sekarang ini harus punya kekuatan ilmu apapun. Ya. Kalau kami dengan teman-teman tuh ilmu apapun yang kita pelajari itu bagian dari fardu kifayah dalam hidup ini. Kalau saya sebagai seorang ahli judicial di kebumian ini, saya punya fardu kifayah memberitahu saudara kita siapa yang seharusnya diberitahu supaya kalau ini banjir, maka orang teknik sipil itu yang harusnya yang ahli hidro yang dia bagaimana caranya air itu tidak menjadi membanjiri. Kadang-kadang suatu musibah oleh Allah itu dijadikan supaya umat Islam ini keluar inovasinya bagaimana mengatasi situasi ini. Ya. Nah, sekarang kalau dalam konteks sosial anak-anak seperti ini, mari kita keluarkan apa yang bisa kita ini. Banyak ahli sosial di sini, banyak ahli. Bagaimana caranya anak kita kembali dengan kalimat-kalimat tauhid, kembali dengan kalimat-kalimat Islami, tidak dengan pakai bahasa-bahasa yang SMS yang kadang-kadang tidak Islam. Di sini bapak ibu guru ya, nah, coba sangat berat saya rasa, terutama guru SD ya, sangat berat itu. Ya. Sangat berat ini. Bapak Ibu saya titipkan kalau saya mengajar mahasiswa yang sudah hasil itu, tapi kalau dari SD sudah salah, nah ke depan tuh bisa salah. Saya ingin merebut yang di SD itu supaya karena tetapi kadang-kadang orang tua juga salah mentransformasi, kadang-kadang gurunya tidak modern begitu ya. Ya mari kita ajak dialog. Bisakah enggak Bapak Ibu keluarga Muslim ini mempertahankan kalimat-kalimat yang diucapkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam menghadapi situasi ini? Kalimat-kalimat yang muncul dari Ismail alaihissalam seperti itu. Itu kalimat sangat abadi, karena di Al-Quran dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kalimat itu dimunculkan dari orang-orang yang bertakwa, Nabi Ibrahim, dan itu diabadikan untuk ditiru oleh kita. Bukan untuk sebagai pajangan ini, tapi mari kita implementasikan bagaimana. Ya. Ini maaf teman-teman kita, anak-anak kita waktu maka saya katakan anak-anak Perancis yang berbahasanya seperti itu dianggap tidak beradab gitu ya, tidak punya moral gitu. Makanya dia terus masuk BK kalau di sekolah, masuk BK terus. Tapi anak-anak yang terdidik di sana tuh bahasanya tidak seperti bahasa anak kita. Orang tua tuh mereka enggak. Kalau yang mereka begitu mesti masuk BK itu, masuk konseling gitu ya. Nah ini alhamdulillah mudah-mudahan sekolah-sekolah Islam sekarang yang dibina oleh Islam, mari kita teruskan karena nilai-nilai ini sudah makin hilang karena kemajuan teknologi. Ibu bapak yang kami hormati, jadi saya sengaja mengambil tema ini karena ada kegelisahan di hati kami ya. Jadi kadang-kadang di antara dosen-dosen yang muslim itu gimana ya anak-anak sekarang itu, mahasiswa sekarang ini mudah putus asa. Pertanyaan pertama saya tanya, kalau lulus saya ingin jadi pegawai negeri, tidak pernah yang jadi ingin berusaha. Kan bapak juga jadi pegawai negeri. Saya ceritakan, saya dulu itu ketika lulus, almarhum Kiai Haji Bustami Darwis yang jadi dosen ITB waktu itu bilang,
membina kami, kamu semua tidak boleh jadi pegawai negeri. Apa alasannya? Masih banyak yang di luar membutuhkan. Nah, sehingga saya waktu itu dengan teman-teman membentuk perusahaan ya, maju. Tapi ketika era tahun 86 Bapak Ibu sekalian, saya merasakan putaran sistem ekonomi di kita ini ternyata banyak sarjana-sarjana yang belum paham tentang bagaimana Islam dijalankan, sehingga mereka ya seperti sekarang nih, kisaran-kisaran yang sangat, dan itu sebenarnya mulai tahun 82 sudah muncul. Sekarang ini cuma munculnya kalau kayak teman-teman kita masuk ke dalam sistem yang salah itu. Sehingga waktu itu saya berniat jadi dosen di ITS ya. Untuk menciptakan, waktu itu saya tanya ke beliau, Buya Bustami, saya datang ke Bandung, boleh nggak saya pindah jadi pegawai negeri? Apa katanya? Saya mau jadi dosen. Di mana? Di ITS. Apa niatnya? Ya saya ingin membina generasi muda. Ya saya doakan, kalau niatmu itu ikhlas karena Allah, mudah-mudahan kamu panjang umur katanya. Tapi kalau kamu niatnya cari warga, mudah-mudahan besok cepat mati katanya. Subhanallah. Ya bukan kalau saya panjang umur bulan enggak beliau itu. Benar itu Pak. Jadi karena beliau adalah guru apa ya, waktu di ITB itu yang membinakan. Sebelum berangkat saya juga bilang begitu. Buya, saya mau ada kompetisi S3, saya mau ke Prancis. Ya sebenarnya doanya tetap, kalau niat kamu nambah ilmu itu hanya untuk kebanggaan sebagai seorang gelar doktor, profesor, saya doakan kamu cepat mati. Tapi kalau untuk kepentingan Islam, saya doakan panjang umur gitu. Jadi beliau tetap doanya kepada muridnya itu ya. Karena kami ya subhanallah, saya sebenarnya tidak ingin ke Prancis Bapak Ibu sekalian. Yang saya inginkan tuh ke Amerika sama ke Kanada. Karena saya punya pengalaman, teman saya yang dari Salman waktu itu sama-sama istrinya berkerudung, suaminya waktu itu artis sama. Pulang dari Prancis, istrinya sudah pakai hot pants ini. Waduh, celaka saya kalau ke Prancis gitu ya. Sehingga saya datang lagi ke Buya Bustami. Kemanapun Allah takdirkan kamu harus berangkat gitu. Saya berdoa cuma satu ketika sampai di Charles de Gaulle, ya Allah, saya sampai di negeri yang sangat saya tidak sukai, ya Allah, seperti itu. Terus saya kalau Jumatan di mana? Saya di sini negara kafir. Saya 3 hari tidak Jumatan sudah kafir saya ini. Tidak saya sangka Bapak Ibu sekalian, ketika saya mengenalkan diri dengan profesor, namamu siapa? Muhammad Taufik. Muslim kamu katanya. Iya. Sini, saya temankan kamu dengan orang Aljazair supaya sama-sama ngomong. Subhanallah. Saya ingat nyampe di sana hari Rabu, saya tanya kalau Aljazair, kalau Jumatan di mana? Ada masjid untuk orang Muslim. Subhanallah. Di situlah saya bisa melihat Bapak Ibu sekalian bahwa, dan saya sengaja kenapa ke Prancis, karena di sini Prancis menjadi pesaing Amerika di dalam teknologi. Nah itu ya, teknologi satelit. Jadi saya sengaja mempelajari teknologi itu. Nah, sehingga saya ya alhamdulillah, mudah-mudahan dengan izin Allah dan doa guru saya itu ya, saya bisa menyampaikan beberapa ilmu yang ya, tapi saya marilah kita kembali bahwa masih banyak kerja-kerja yang harus kita lakukan. Negeri ini diamanatkan oleh Allah kepada umat Islam yang kalau 80% dari 200 juta ini kan ada berapa ya? 200 juta masyarakat Indonesia, 80% berarti ada 160 juta. Mari kita pikirkan sama-sama cara bergaulnya anak itu. Dari komunitas yang kecil-kecil mari kita sebarkan. Mungkin bapak dengan keluarganya, nanti anak saya dengan teman-temannya, itu harus tercipta suasana seperti itu ya. Sama-sama, tidak bisa kerja sendiri-sendiri. Kita dorong. Kalau kita mampu dari segi biaya, tapi mungkin mari kita, anak-anak kita diberi beasiswa supaya menggapai ilmu yang setinggi-tingginya dan meninggikan kalimat-kalimat tauhid yang ada di Al-Quran itu ya, dengan ilmu pengetahuan dan teknologi ini. Jangan sampai
Justru dengan ilmu teknologi anak-anak kita justru menjauh. Nah ini yang perlu karena itu perlu karena Al-Quran dan ajaran Rasulullah ini sangat abadi, maka perlu Terima kasih Ustaz. Maaf, saya pindah. Ya, alhamdulillah. Maaf ya. Anak-anak kita perlu dilatih. Karena saya lihat masyarakat di Eropa itu dengan ilmu pengetahuan, mereka punya etika, punya akhlak yang baik, Bapak Ibu sekalian. Mereka sangat santun dalam berbicara santun. Ya. Jadi mereka makin tinggi ilmu itu makin santun berbicaranya. Terbalik dengan di kita ya. Anak saya dulu makin tinggi ilmunya, cara bicaranya kadang-kadang banyak sudah sarjana, sekarang orang makin bingung. Nah ini menunjukkan ilmunya kurang islami menurut saya ya. Orang kafir di sana itu ilmu ini sebenarnya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sifatnya Allah al-ilman ya. Tetapi karena mereka paham bahwa dunia ini atau alam semesta ini ada keteraturan di dalamnya. Semua. Tidak ada. Kalau kita lepas ini jatuh ke bawah, ini keteraturan yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ingin ke atas pasti ada tekniknya bagaimana naik ke atas begitu ya. Itu juga pakai aturan Allah Subhanahu wa taala. Seandainya tidak ada keteraturan di bumi ini, kita bayangkan bahwa alam ini bergerak menurut maunya sendiri. Mungkin kita setiap hari pusing gitu ya. Tapi dengan kebesaran Allah semuanya teratur, menjadi indah bumi ini ya. Bagaimana tumbuhan di depan kita ini bisa tumbuh dengan baik? Saya bayangkan Bapak Ibu, lihatlah pohon mangga ketika kecil itu ya. Daunnya itu kan coklat dulu, hijau. Siapa yang bisa merubah warna seperti itu kalau bukan Allah? Ya, nggak ada manusia yang bisa menciptakan mangga terus berubah-ubah warnanya seperti itu. Nah kalau ditanya kenapa berubahnya itu, orang biologi bisa menjelaskan perubahan itu membawa manfaat apa kepada manusia. Pada tanaman itu membawa manfaatnya. Ahli biologi mengatakan 1 cm persegi daun itu memproduksi O2 itu sangat luar biasa untuk kehidupan kita. Jadi produksinya itu berapa liter 1 meter persegi daun itu Bapak Ibu kan. Saya pernah masuk rumah sakit, itu oksigen itu mahal sekali, sedangkan Allah gratis itu. Nah kadang-kadang kita ini kalau nunggu teman duduk di samping pohon, tanpa sadar dipetik-petik daunnya itu, padahal dia berkontribusi kepada kehidupan kita. Dipetik, apalagi anak remaja, waduh kesel 5 menit lagi dipetik pohon itu. Padahal dia sedang berproduksi untuk kehidupan kita. Dan untuk hidupnya dia, bagaimana dia bisa bermanfaat untuk manusia yang mengikuti perintah Allah. Jangan itu, rumput yang di bawah itu kita tanam gitu ya. Nah itu mereka memproduksi O2 Pak, 1 cm kalau begini. Itu kita injek-injek aja kalau ada. Nah, ini mestinya umat Islam tuh yang lebih paham lingkungan, mestinya kalau menurut Al-Quran dan Sunnatul Rasul. Ya. Tapi kita coba, wah ini rumput ya kita diinjak aja gitu ya. Karena rumput. Kita tidak pernah tahu bahwa mereka itu bermanfaat. Mereka tetap bertasbih pada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun diinjak oleh manusia, waduh ini zalim sekali manusia itu. Mungkin seandainya kita diberi kesempatan seperti Nabi Sulaiman alaihissalam mendengar suara semut, mungkin mendengar suara rumput, mungkin kita zalim sekali manusia ini. Padahal saya disuruh Allah Subhanahu wa taala, tapi kita injak. Tetapi kita bisa potong untuk sapi yang kita akan kurbankan besok. Ya nggak apa-apa itu ya. Memang dia malah berbahagia sekali. Tapi kalau kita nggak ada kerjaan, tidak ada apa, tidak memang menginjak, nah itu masalah itu ya. Ya. Ini masalah sebenarnya buat kita. Ya. Untuk apa kamu menginjak? Seandainya besok ditanya di akhirat, ya Allah, untuk apa kamu rumput injak itu katanya. Sedangkan dia memberikan kontribusi O2 sebagai kesehatan kita. Ya. Ya, ini yang perlu kita. Makanya saya ketakwaan itu mari kita mulai dari apa yang paling sedikit di kita dengan kalimat-kalimat yang datang dari Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW.
Ini yang perlu Bapak Ibu sekalian saya angkat bersama-sama, karena sering kita berpikir jauh tapi tidak tahu bagaimana. Di Islam ini sebenarnya mulai dari sederhana. Rasulullah saja kepada sahabat itu, saya teringat sekali kalau para sahabat itu istilahnya pernah di peristiwa haji itu, kalau nggak salah sahabat Abu Dzar Al-Ghafiri ya, dia bersama pembantunya waktu itu dia tawaf, dia keinjak ihramnya, terus dia bilang, "Hei budak hitam," katanya, "kenapa kau injak ihramnya?" Apa yang di Rasulullah ada di sebelahnya, kata, "Ya Abu Dzar, tafal." Sangat terlalu kamu tuh bahasanya, terlalu katanya. Mendengar teguran Rasulullah, Abu Dzar Al-Ghafiri mengajak pembantunya, dia terus menelungkup, "Injak pipiku ini," katanya, "untuk sebagai kafarat dari dosaku karena mengatakan kalimat itu." Ya. Artinya kalau kita berbuat salah, orang bertakwa itu segera mencari jalan bagaimana Allah bisa mengampuni dosa kita. Karena bagi Abu Dzar Al-Ghafiri, kenapa kamu lakukan di sini? Aku lebih berat nanti di akhirat ditanya oleh Allah dengan kalimatku itu. Maka sebagai kafarat ke saya. Inilah Islam. Nah kalau sekarang bisa nggak kita gitu? Orang bersalah kepada bawahannya begitu, wah ini kan bawahan saya kan atasannya. Begini Pak bahasanya sekarang gitu ya. Tidak seperti biasa. Bagaimana Islam itu begitu indahnya dengan hukum-hukumnya. Di zaman Amr bin As sebagai gubernur Mesir, beliau adalah peneroka bagaimana sistem pemerintahan yang diadopsi oleh Napoleon itu Amr bin As ya, di zaman Umar bin Khattab sebagai khalifah. Dia melihat orang Mesir itu punya keraturan sistem pemerintahan bagaimana membagi. Satu saat sebagai gubernur dia mengadakan pertandingan. Anaknya Amr bin As itu disuruh lari, dia kalah dengan anak kampung ya, anak kampung dia kalah. Kemudian dia ambil pecut, "Kamu kok mengalahkan aku anak gubernur," katanya, dipukul. Nah, anak orang kampung itu datang ke Mekah mengadu kepada Khalifah Umar bin Khattab. "Ya Khalifah," katanya, "saya menuntut qisas," katanya. "Aku tidak salah memenangkan pertandingan tapi dipukul oleh anaknya gubernur yang mulia itu." Siapa itu disebut? Maka disuratilah Gubernur Amr bin As segera datang ke Madinah di bulan haji gitu. Terus anaknya suruh dibawa. Terus si anak kecil itu di depan Ka'bah, pukul anak orang mulia itu pecut seperti sebagaimana kamu rasakan, tetapi tidak boleh melebihi. Nah ini sistem Islam yang sekarang tidak bisa dia. Nah kenapa hukum di kita ini sekarang menjadi, karena kita tidak pernah mengeterapkan sistem itu bagaimana bisa mengayomi masyarakat itu. Ini kan kalau tidak dididik dari kecil menjadi aneh buat anak kita. Ngapain dipukul-pukul begini katanya ya kan? Padahal di akhirat Umar bin Khattab sebagai khalifah menginginkan supaya umatnya selamat, juga anaknya Umar bin As itu juga selamat di akhirat. Itu pikiran seorang khalifah. Nah, kalau sekarang ya Bapak Ibu yang di pendidikan baru memberitahu anaknya, orang tuanya protes, "Anak saya kok dididik begitu," ya kan? Ini masalah besar di kita ya. Sedangkan kita melatih bagaimana orang itu taat mengerti paham hukum Islam. Nah, itu dari sisi hukum. Makanya kita sekarang ini dalam era seperti sekarang membangkitkan seperti itu berat Pak ya. Tetapi Al-Quran ini, saya sering ke mahasiswa saya, kenapa Al-Quran ini tidak turun ke bangsa Indonesia yang katanya konon lebih ramah. Tetapi kenapa turun di Jazirah Arab ketika itu terjadi kejahilan, kebodohan dalam pemikiran, kebodohan dalam undang-undangnya. Allah ingin menunjukkan bahwa Al-Quran itu merupakan alat tera. Jadi alat penimbang, alat ukuran buat kita bahwa Al-Quran itu bisa mencerahkan dari yang zalim menjadi orang yang takwa, dari orang yang fasik menjadi orang yang mukmin, dari orang yang bodoh menjadi orang yang bermartabat. Inilah Al-Quran fungsinya buat kita.
Jadi kalau kita tidak mencoba melatih kita, mengangkat terus, menggali dari Al-Quran, menggali dari sirah hidup Rasulullah dan para sahabat, itu agak berat. Ya. Tapi sedangkan teknologi sekarang ini lebih mudah. Saya dulu kalau untuk belajar tentang tafsir itu harus ikut ke Mujahidin ini, salah satunya ke Masjid Al-Falah untuk ya. Tapi sekarang enggak, lewat internet sudah mudah. Saya bisa dari Arab Saudi, oh ini tafsirnya seperti ini Bapak Ibu. Itulah yang harusnya kita lebih, mestinya secara teknologi kemajuan berpikir Islami kita itu mesti lebih cepat ketimbang. Ya. Ini memang era ini disiapkan oleh Allah untuk seperti itu ya. Saya membaca seorang futuris Islami di Prancis mengatakan besok Islam ini akan menjadi cerah secerah matahari terbit dari timur. Dari negara di timur, apakah itu bangsa kita? Mudah-mudahan ya. Ada bukunya tuh bahasa Prancis. Jadi futuris Islam. Dia menyebut dari zamannya Soekarno, kemudian di bawah kepemimpinan yang ada di Malaysia dan Indonesia. Apakah itu yang beliau maksudkan? Tapi menyebut di situ. Ya. Tapi setelah saya baca-baca wah ini tulisan begini, kenapa orang Barat itu ingin mengacak-ngacak umat Islam di Indonesia gitu ya? Ini juga ada hati-hati, kita siap. Ya. Karena ada pemikiran beliau memberikan berapa argumen-argumen bahwa Islam ini akan berkembang. Ya ternyata, ya alhamdulillah anak-anak muda sekarang yang punya gira Islam itu sangat, ya perlu kita dukung gitu. Saya sangat bahagia ketimbang dia kecerahannya berpikir dan sebagainya itu kita wadahi terus. Karena dia dengan generasinya ke belakang yang menghadapi tadi situasi. Kalau saya mungkin dianggap tidak modern sama anak saya, terus mungkin temannya anak saya sekarang itu sangat, wah subhanallah, dia berkecimpung dalam Islam itu jauh lebih mengena dengan memang eranya, era mereka gitu ya. Nah, jadi mungkin kita sebagai orang tua ya itu harus menyiapkan betul bahwa era itu harus berubah memang ya. Jadi teknologi itu memang sudah ada di depan kita. Jadi itu tantangan baru atau justru sebagai alat yang baru untuk bagaimana dakwah ini lebih berhasil, bukan kita menyokong. Sebab saya baca di buku Orientalis itu salah satu uraiannya itu begini, umat Islam itu kalau bisa di Indonesia itu dijauhkan dari memahami Al-Quran, bukan ya. Jadi bukan tidak boleh salat, tidak boleh ini, tapi dijauh dari memahami Al-Quran. Cukup Al-Quran itu dibaca, tapi disakralkan saja ya. Tidak dijadikan kehidupan sehari-hari. Nah, ini strategi mereka buat kita. Jadi ini kita, makanya tugas berat bagi kita umat Islam semuanya. Kalau umat Islam di Indonesia ini bisa memakmurkan negeri ini, ya memang ini bantuan Allah Subhanahu wa taala, bukan ya. Karena semua kebaikan dan kebenaran yang kita dapat itu kalau tidak dibantu oleh Allah tidak mungkin muncul ya. Tapi usaha kita, mari kita ikuti spirit Nabi Ibrahim alaihissalam beserta keluarga sebagai idola ketakwaan yang saat ini semua saudara kita pergi berhaji ingin menjadi haji mabrur. Mudah-mudahan Allah menjadi mengabulkan niat-niat saudara kita itu ya. Karena kalau ada 200.000 haji mabrur, subhanallah, kalau satu orang ahli surga di dunia ini bisa menciptakan kehidupan yang sangat ini, maka menjadi dunia itu akan lebih indah sampai waktunya kiamat lah. Kalau kiamat sudah Allah tentukan lain ya. Tapi selama kita hidup di dunia, maka kita perlu mencari keridhaan Allah itu dengan upaya-upaya yang kita lakukan ini. Mungkin ini sementara yang bisa saya sampaikan sebagai pengantar Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan apa yang sedikit yang saya sampaikan ini, saya memang berlatar belakang keilmuan. Jadi saya ingin mengajak kembali kenapa ketakwaan itu. Terus terang kita harus mencari bahwa Nabi kita Muhammad SAW itu salah satu dari doa Nabi Ibrahim, bahwa beliau menginginkan di tanah yang tandus seperti itu muncul generasi-generasi Islam yang ahli sholat, ahli ibadah dan sebagainya, dan datang ya. Nah itu mumpung ini bulan
Sebentar lagi Bapak Ibu kita harus berkurban ya. Ya tidak usah kalau katanya Ustadz saya dulu, ketika ayat Al-Quran ini turun di hadapan kita, ketika kita membaca ayat-ayat Allah itu, ketika kita paham, itu sudah tidak usah ditanya kenapa sebabnya, langsung laksanakan sebagaimana Ibrahim alaihissalam ya. Kita kan kadang-kadang bagaimana ya, seperti saya sebagai seorang yang diberi ilmu ya, hukum-hukum yang ditemukan oleh orang-orang barat itu saya kerjakan, tidak saya tanya, karena memang itu betul seperti itu, karena itu ngerti sunnah. Karena itu di dalam teori-teori modern, kalau itu dikatakan, kenapa Newton itu disebut dalil Newton ya. Kalau dalil itu berarti dalam bahasa Islam artinya sudah seperti sunnatullah. Tetapi kalau Einstein, kenapa dikatakan teori Einstein? Itu masih perlu ditelaah kebenaran ya. Artinya masih bisa dikembangkan. Tapi kalau Newton nggak bisa, bahwa gravitasi turun ke bawah itu memang sudah seperti itu Allah menggambarkan ya. Jadi, makanya dikatakan dalil. Jadi, orang Barat pun menyatakan, salah satu profesor saya mengatakan begini, Taufik katanya, orang Barat ini tidak punya kontribusi apapun dalam kemajuan ilmu kecuali setelah Islam datang. Ya. Ini betul. Ini beliau ahli kebumian yang menuluskan saya sebagai seorang sarjana S3 ya. Beliau mengatakan begitu. Umat Islam di zaman itu excellent, dia bilang gitu. Tapi jangan tiru umat Islam sekarang katanya. Nah ini yang agak miris ke hati saya. Umat Islam zaman itu ketangguhannya dalam mengembangkan ilmu, kesabarannya di dalam mewujudkan sunatullah itu bisa ditiru, dia bilang gitu. Profesor saya itu Al-Quran itu dibaca Bapak Ibu sekalian, tetapi dia tetap Yahudi. Profesor saya itu yang ngajar itu orang Yahudi, itu lain ya. Orang Yahudi kelahiran Aljazair, Profesor Wijawi namanya. Tapi beliau memberikan transformasi ilmu ke saya itu ya seperti itu. Jadi ini dikatakan tidak ada orang Barat itu, terutama teknologi informasi sekarang itu. Setelah orang Islam menemukan angka 0 dan 1, itu kemajuan sudah berkembang. Sebelumnya tidak ada angka 0 Pak, angka Romawi, angka Persia nggak ada 0 kecuali orang Arab yang mulai. Setelah Islam 0 itu semua bisa dimenimbangkan. Kalau ke kiri seperti apa, ke kanan itu, karena ada angkanya 0 itu. Salah satu profesor matematik saya waktu gini, Taufik saya ini ahli matematik dan fisika katanya. Kenapa Prof sebelah gitu? Tuhan itu tidak ada. Kebetulan beliau ateis. Tuhan tidak ada katanya. Sudah saya buktikan secara matematik. Sudah saya eksperimen Amerika. Sudah saya titipkan ke Apollo. Nggak ada Tuhan katanya. Coba bayangkan. Profesor mengingkari ilmunya profesor sendiri yang diberi ke saya tuh. Profesor tahu angka 0. 0 itu ada nggak? Nggak ada katanya. Tetapi wujud, ya ada. Ya berarti pikiran kita ketika menganggap Tuhan tidak ada tuh ya ada Tuhan. Cuman gimana? Dinolkan aja loh Anda, ya kan? 0 itu satu yang ada. Ya berarti ya, Tuhan itu ada. Gitu. Yang mengatakan 0 kan profesor bukan ya? Ya Tuhan itu ada seperti gitu. Itu teorinya Bapak sendiri. Kamu terlalu dogmatis ke Islamannya kata gitu ya. Jadi gitu. Saya mencoba membalik pikirannya beliau ya, supaya beliau membuat teori secara Islam bahwa apa yang tidak terlihat oleh kita itu ada, ya kan? Apa yang belum kita bisa jawab itu ada di sisi Allah, sudah disiapkan semuanya, cuman belum ditemukan. Dan mereka membuat teori himpunan komplemen, ya kan? Di luar 0 itu ada yang lain kan katanya. Di luar yang kita ketahui kita tahu, ya berarti di luar yang kita nampak ini masih ada Allah, gitu. Jadi ini harus kita yakini betul. Gitu. Jangan sampai ilmu yang kita lihat kemudian Allah menjadi tidak ada. Itu karena kebebasan berpikir menjadi ateis, gitu ya. Jadi perasaan juga begitu. Perasaannya iya ya baik. Itu menjadi musyrikin bahasa kita. Kalau bahasanya politeisme, wah semua baik, dari mana aja baik. Nah ini nggak boleh lah. Orang Islam, orang Muslim cuma tauhid. Yang baik itu hanya datang dari Allah. Yang benar datang dari Allah. Di luar itu tidak ada. Ya. Ini harus ilmuwan yang sejati seperti itu. Berani mengatakan yang ada itu ada, yang enggak, yang lainnya itu lemah. Ada, ya. Jadi buatan manusia ini sudah lemah. Nah, ini ilmu yang kita lihat semakin ke sana. Jadi
Saya lihat profesor saya itu, saya bilang, Prof, saya lihat kok ada Al-Quran Anda baca. Iya katanya, di dalamnya itu banyak ilmu, dia bilang gitu. Di dalamnya banyak ilmu yang dia kembangkan. Ya. Tapi kenapa Anda tidak jadi seorang Muslim? Wah, jadi Islam itu berat katanya. Harus begini, harus begini. Ya. Tapi alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, yang saya nikmati dari beliau, ini betul-betul, saya satu saat salat duhur, ya, karena di sana duhur itu waktu itu jatuh awal duhur itu karena musim panas, jam 2:30 baru duhur, ya. Nah, asar itu baru jam 6:30 malam, ya. Maghrib waktu itu jam 12 malam, ya. Ya karena memang matahari di belahan bumi itu. Kemudian saya pas waktu bulan puasa, salat subuh itu jam 3 pagi, jadi malamnya cuma 2 jam. Ya. Saya pernah tuh puasa tuh. Tapi kalau musim dingin kebalikannya, jam 10 saya baru subuh itu jam 10 pagi, ya. Tapi jam 4:03 sore itu sudah maghrib gitu, ya. Nah, kalau musim dingin, kalau musim panas seperti itu Bapak Ibu sekalian. Itu kebesaran Allah, ya. Sehingga orang Islam waktu itu Indonesia, bagaimana kalau kita ikut Indonesia? Nah, peredaran Allah mengatur bumi itu seperti itu, ya. Tetapi Allah itu sangat santun pada kita. Di musim panas seperti itu, ada makanan-makanan di Eropa itu yang kalau kita makan itu tidak akan lapar sepanjang itu. Subhanallah, saya bilang, dan tidak haus. Sebaliknya kalau saya tidak makan di musim dingin itu lebih lapar ketimbang musim panas. Karena makanan-makan di situ ya saya harus konsumsi gitu, ya. Ini Allah itu menciptakan di alam semesta dengan apapun kondisinya sudah menyiapkan. Tinggal kita mencari dan menemukan dan dimanfaatkan. Ya kita kan di sini nggak pernah merasakan, ya. Sekali-sekali Bapak Ibu mohon pada Allah bisa bermusafir kemana saja yang Allah tentukan di alam semesta ini, ya. Selain ke Mekah di sana, ya. Jadi bermusafir. Karena nanti akan tahu bagaimana kebesaran Allah itu. Pernah waktu kami musim dingin itu, air itu Pak, kalau sudah di luar itu cepat beku. Nah, ini sudah waktunya subuh. Ini termasuk tayamum atau apa? Karena di luar itu beku, ya. Jadi di luar kamar itu begitu ada air itu langsung beku karena saking temperaturnya minus semuanya, Pak. Jadi kalau kita bawa seperti ini keluar sebentar beku, Pak, gitu, ya. Saking. Jadi seperti itu kondisinya. Saya tanya, ini tayamum atau harus berwudu? Gitu, ya. Karena tidak ada air yang cair seperti itu, ya. Jadi kadang-kadang umat Islam itu dimanapun tempatnya akan merasakan seperti itu. Tetapi ada di belahan bumi ini sebenarnya, di Australia, di Kanada, di Pasifik itu, yang Bapak Ibu ini kalau bulan puasa, saya sering ke teman saya yang di Australia, oh kamu enak, kalau itu bedanya 12 jam. Kalau hari ini di sini siang, yang sebelah malam, itu bedanya dengan garis, Bapak. Pas garis 180 derajat meridian itu, ya. Ya kalau misalnya saya katakan, kalau kamu ingin puasa pindah sebelah sini, kalau ingin buka ke sini, itu di satu garis itu, Pak. Bedanya nggak jauh di garis yang masjid itu. Kalau Bapak ke sana dia malam, karena pas di garis itu. Ini Allah yang mengatur bumi itu seperti ini. Jadi kalau ke sana Bapak puasa, kalau sini bisa buka. Iya, itu terjadi, ada di belahan bumi seperti ini. Ya, yang punya itu, yang di darat itu ada satu di pulau di Pasifik, terus satu kota di Australia dan satu di Kanada. Itu bisa seperti itu. Ya, ini enak sebelum kalau puasa seperti itu, ya kan? Apakah itu melanggar aturan? Ya tidak, kan? Jadi hukumnya tetap berlaku, hukum Islam seperti itu. Ya. Tapi mesti umat Islam ada di hatinya itu yang mendukung. Ya kalau saya puasa ya puasa, ya. Ya, gitu. Saya pernah terbang dari Surabaya ke Pasti, saya katakan ini putra bulan puasa. Kapan saya bukanya? Karena di atas udara, Pak. Makin ke barat matahari kelihatan terus gitu, ya. Terus saya tanya ke pilotnya, saya SMS ke teman ini, saya harus buka puasa, saya ikut matahari terus, Pak. Jadi berangkat dari Surabaya jam 1 terus sampai India tuh, waktu ini mesti buka puasa, kan lapar saudara saya. Akhirnya pilotnya memberitahu,
Mr. Taufik sebentar lagi kita akan masuk ke Yaman. Di sana sudah maghrib. Walaupun saya lihat matahari, mikir juga. Terus kapan saya tidak lihat matahari? Anda akan lihat matahari setelah melewati Turki. Subhanallah, berapa jam lagi? 3 jam lagi. Padahal sudah dari Surabaya pasti sudah buka puasa kalau ikut Surabaya. Itu kita harus bagaimana melihat alam semesta ini diatur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu memerlukan fuqaha kita itu perlu diberi informasi bagaimana caranya menentukan situasi ini ya. Ya mungkin beberapa hari ini yang lalu kita melihat perdebatan itu. Ya perlu informasi itu perlu. Ya inilah alam semesta itu diatur adalah seperti ini. Jadi banyak sebenarnya. Jangan sampai mari kita kembali pada tiru Nabi Ibrahim alaihissalam beserta keluarganya ya, yang menghasilkan orang-orang yang punya tauhid, ketakwaan yang tinggi. Saya rasa sampai di sini dulu, kebetulan Pak Maskur nih waktu yang diberikan kepada saya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat buat Bapak dan Ibu saudara sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah ceramah singkat yang telah disampaikan oleh Ustaz Dr. Insinyur Muhammad Taufik. Sebelum acara ini kita tutup, maka saya berikan 4 pertanyaan kepada ibu-ibu 2 dan kepada bapak-bapak 2. Nanti pertanyaannya akan dijawab oleh Ustaz Taufik. Pertanyaannya yang berhubungan dengan ceramah yang telah disampaikan beliau. Monggo kepada ibu-ibu yang bertanya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mukti Ali dari SMA Mujahidin. Masih di bawah Yayasan Mujahidin, Bapak. Yang saya tanyakan bagaimana mendidik anak, mendidik akhlak, terutama adab sopan santun. Karena adab sopan santun itu adalah tujuan pertama kita dalam mendidik anak, bukan hanya ilmunya saja, tapi adab sopan santun. Kita tahu dalam Islam bahwasanya adab sopan santun itu adalah menduduki hal yang tujuan pertama kita. Man izdada ilman lam yazdad fid dunya zuhda lam yazdad min Allah bu'dah. Terus juga ada, kalau kita dengar juga afdalul ilmu ilmul hal. Adab sopan santun seperti ini termasuk adab sopan santun berbicara, adab sopan santun berperilaku. Ini ternyata di Islam itu terjadi perbedaan, Bapak. Saya sendiri dari NU memangnya terlalu memuja-muja, terlalu sopan kepada ustadz, sehingga mengkultuskan seorang kiai, memajang foto. Dan kita berada di Mujahidin ini, bagaimana pengkultusan itu tidak ada. Akhirnya terjadi perbedaan dalam mendidik anak tentang adab sopan santun perilaku anak. Kalau di NU mungkin terkenal dengan ta'lim yang afdalul ilmu hal. Terus yang kita ini takut bid'ah atau terjerumus kepada pengkultusan. Yang kedua, tentang yang Bapak sampaikan tentang musim-musim yang terjadi di luar Indonesia. Indahnya Islam itu adalah menggunakan kalender Hijriah. Jadi tidak, kalender Hijriah itu bisa jadi Ramadan itu bisa ada di musim panas, bisa musim haji. Itu keadilan Allah. Mengapa kok pakai kalender Hijriah? Kalender Hijriah itu umpamanya kita sekarang puasa di musim panas, musim hujan bisa jadi terjadi. Berarti itu keadilan Allah. Kalau kita tinggal di Eropa mungkin ketika musim apalah kita bisa puasanya lebih panjang, bisa suatu saat lebih pendek. Itu hikmah mungkin kenapa kok kita pakai kalender Hijriah. Mungkin itu saja, mohon saran dan petunjuknya. Ustaz, nanti 4 pertanyaan sekalian baru dijawab keseluruhan, biar mungkin ada pertanyaan yang perlu jawaban satu saja. Kepada yang kedua, Pak siapa ya?
Ustaz, nama saya Samsul Huda. Mohon arahan Ustaz atau petunjuk, terutama kemajuan teknologi HP. Dampaknya untuk anak-anak kita itu selalu mojo, SMS, bahan dan intinya. Cara mengatasi seperti itu bagaimana Ustaz? Katakan seperti dikir terus-terusan Ustaz. Makasih Ustaz. Dua pertanyaan untuk ibu-ibu, biar sekalian nanti dijawab oleh Ustaznya. Monggo, ibu-ibu yang ingin bertanya. Monggo. Nggak ada yang bertanya, ibu-ibu. Ya, siap dijawab. Monggo Ustaz, jawab yang bertanya. Baik. Ini pertanyaan dari adik Mukhtar ya, dengan Pak Samsul Huda yang bagaimana sebenarnya mendidik anak dari dampak dari teknologi sekarang ini ya. Baik. Kesantunan ini Bapak Ibu sekalian memang memerlukan contoh Ustaz, ya. Memerlukan contoh, memerlukan metode ya. Jadi kemudian memerlukan pengalaman kita ya. Saya boleh menggambarkan pengalaman saya ketika di Eropa. Saya aslinya dari Bangkalan, Madura ya. Ketika mendidik anak ikut ayah ibu itu, anak kita kan sering dimarahi ya. Nah, waktu saya di Prancis itu ada satu yang membuat saya agak merasa saya ini jadi anak-anak kita yang kecil itu, kalau sekarang Bapak Ibu punya anak di rumah, punya pagar ya kan, apa nasihat seorang ibu atau ayah ketika anaknya ingin main, sementara temannya bebas main di luar? Sama orang Prancis juga seperti itu, supaya anaknya tidak jatuh. Dia bilang, kalau kita bilang, nak jangan naik pagar ya, nanti jatuh, awas loh katanya. Kata awas yang muncul ya kan. Nah kalau di sana orang tuanya itu temanmu main, bahasanya lain, itu temanmu main ya, kamu perhatikan. Sebagai anak kecil mereka belum bisa menghitung bahaya atau tidak ya kan. Kemudian anak kita temannya main sepak bola, tentu menggembirakan. Dia naik ke pagar ingin mensupport sebagai supporter. Wah, dia tepuk tangan, kita jatuh gitu. Ayah ibunya datang yang di Indonesia. Kan sudah dibilangi sama ibu, jangan naik pagar. Dicubit lagi ya. Subhanallah. Iya, benar lah ya. Tapi yang di Eropa juga sama, dia jatuh. Pertanyaan, kenapa kamu jatuh menangis? Saya naik pagar. Diambilkan kursi oleh orang tuanya. Ini kalau ini bawa kursi, kemudian digoyang kayak gini caranya mengatasi. Itu Bapak. Kita punya nggak metodologi seperti itu? Ketika saya akan membuat anak seperti itu, saya dimarahi oleh neneknya dan ibu saya. Jangan anaknya diajari bekerja yang lain. Subhanallah, berbeda. Saya bilang, Bu, ini di Eropa setelah saya terangkan, anak ini tidak selamanya kumpul dengan kita. Dia harus disiapkan bagaimana dia menghadapi situasi di sekelilingnya. Ya. Nah ini kita perlu belajar Bapak Ibu ya. Nah Rasulullah juga seperti itu kan, kalau kita lihat bagaimana Hasan bin Husain naik di punggung Rasulullah, kita sujud. Jadi biarkan ya kan. Coba Bapak Ibu, kalau anak kita naik di situ apa yang dicubit kan? Setelah dicubit itu apa artinya? Anak sudah jatuh menderita, dicubit lagi lebih menderita, dimarahi. Jadi secara psikologi itu tidak punya kemampuan untuk menalar bagaimana ya. Tapi di sana orang lain sudah menerapkan bagaimana cara Rasulullah. Ya kan? Bahkan ketika Rasulullah akan bangun sujud digendong gitu ya. Nah ini kita Islam tidak dipelajari ya. Akhlak itu muncul, perilaku itu muncul kalau kita tahu metodenya ya. Nah cara sahabat itu juga sampai Rasul mengatakan tidak akan disayang orang tidak sayang ini kan, karena itu Rasul bilang ke sahabat yang sahabatnya nggak pernah mencium anaknya ya kan. Pulang tuh dia sahabat yang diberi kalimat itu Rasul kan apa? Setiap hari anaknya tiba-tiba mukul kepala bapaknya ya kan. Yang ditanya pertama orang tuanya Rasulullah. Apa yang kamu berikan pendidikan ke anaknya? Anak saya setiap hari suruh gembala kambing. Ya dia tahunya bisa mukul siapapun dianggap kambing kan gitu ya. Nah ini artinya kita menciptakan metode bagaimana menciptakan suasana di rumah, menciptakan suasana seperti itu Pak ya.
Saya ke anak saya ketika mau beli TV itu, Pak ini ada TV modern, enggak pakai TV-TV-an. Senang bukan itu maksud saya. Kamu siap kalau tidak ada apa-apa, kalau kau tahu secara Islam itu, kamu matikan. Papa akan belikan. Tapi kalau enggak, ya udah hitam putih saja sebenarnya. Biar dia, kalau hitam putih kan dia secara metodologi anak saya tidak suka lihat hitam putih itu. Semenarik apapun sinetronnya kalau sudah hitam putih enggak. Saya hanya ingin membantah metodologi sebenarnya. Sudah dikatakan sanggup, oke. Sekali kamu mengganti acaranya dengan sinetron yang tidak Islami, Papa jual TV-nya. Siap gitu? Nah, kalau sama-sama siap, mari Papa belikan. Jadi diberi. Bapak TV kan, ya informasi perlu nak, saya katakan informasi perlu. Tetapi kalian tidak ngerti apa yang dilakukan oleh sutradara untuk kita. Kita nggak ngerti kan. Jadi sutradara itu punya misi apa kita nggak tahu, Bapak Ibu sekalian. Ya makanya jadi orang Islam kan harus bikin sutradara yang bagus, sehingga filmnya jadi lebih menarik. Ini tantangan saya katakan di era teknologi, Bapak ya. Ya sekarang kita alhamdulillah sudah banyak suara Muslim, An-Nida, ya mungkin mujahidin ya. Itu saya di radio, anak saya kalau naik mobil dibiasakan sepanjang jalan yang ada Al-Quran dan ceramah Islamnya, tidak usah yang lain-lain tuh. Ya paling tidak lah dia SS lah supaya kamu bisa yang masih bisa informasi. Ya kita membiasakan Pak, memberikan informasi metodologi ya. Terus diterangkan apa keunggulannya kalau dia sepanjang jalan bisa seperti itu ya. Ini Bapak kita belajar dari daerah lain. Ya sebenarnya saya lihat, mereka lebih dulu mempelajari metodenya Rasulullah. Ya. Itu kita dianggap aneh kan gitu ya. Saya waktu heran betul Bapak ya. Dia ambilkan kursi, dia goyang-goyang gimana caranya mengatasi situasi. Kemudian ibunya balik lagi ke dapur. Oh di kita dicubit, anak nangis suruh tidur ya kan. Di benak anak apa yang terjadi? Aku tidak bisa lihat teman, dia udah kehilangan eranya untuk bisa berkomunikasi dengan. Padahal Rasulullah itu datang ke masyarakat jahiliyah. Apa memang Rasulullah berkhalwat, jadi diam dia. Tapi Rasulullah dihadapkan ke situasi itu bagaimana Islam itu bisa mengatasi situasi masyarakat. Rasul belajar bagaimana menghadapi masyarakat jahiliyah, bagaimana Al-Quran itu bisa disampaikan dengan ini. Jadi mungkin kita perlu Pak, jadi sama-sama seperti di sini kita belajar sama-sama membentuk kelompok ya kalau bahasanya ya. Karena kalau banyak mungkin tidak efektif dibuat kelompok. Mari kita ciptakan di rumah bersama istri. Ya saya dengan istri selalu begitu. Ya dulu istri saya, Mas katanya, ini ibu mertua sama ibu saya protes kira-kira Pak anak kita. Ya saya harus sampaikan ke ibu, saya cerita. Karena nanti kalau saya nyampaikan mentang-mentang dari barat kamu begitu ya, saya diam dulu kayak gitu. Karena saya takut ayah dan ibu saya tersinggung, saya takut mertua saya juga tersinggung. Terus saya cerita, Bu saya kemarin tuh di Eropa begini-begini. Oh iya. Saya tidak cerita itu dulu, saya ceritakan bagaimana orang Eropa tuh bersih secara Islami. Mereka tuh lebih. Coba kalau kita masuk ini masjid kita ya. Apa kalau kita masuk ke toilet dan bagaimana? Ini kan kita punya cara yang kiri dulu kan kalau kita terapkan itu mengangkat akhlak kita makin cepat Bapak Ibu ya. Jangan dianggap remeh-temeh itu biasa dilatih doa gitu. Ya. Terus memakai pakaian, buka pakaian kiri dulu kanan dulu itu kan kita jangan pakai tangan kiri kan, nanti dilatih anak kita dari kecil dilatih. Memang perlu metodologi, perlu contoh Pak ya. Perlu. Ya makanya saya katakan di era sekarang, nah Bapak kalau yang tidak paham teknologi IT ya mari belajar sama-sama dan itu berat, tidak gampang ya. Tidak gampang itu. Mungkin itu ya jawaban saya. Nah, sebagaimana cara santun Bapak yang kita berbicara, yaitu memang saya juga dulu di kalangan NU walaupun saya orang Muhammadiyah ya. Saya pernah satu saat itu karena lupa pakai kopiah, tadinya dengar di hadis yang paling depan itu yang paling afdal. Karena nggak pakai kopiah disuruh mundur gitu. Tapi merasakan itu. Saya tanya kayak saya kenapa saya suruh mundur? Oh karena kamu nggak pakai kopiah, besok kamu pakai kopiah. Ya orang tua saya tidak mengatakan itu salah gitu ya. Jadi, perlu anak itu diberitahu. Nah,
pengkultusan ini terjadi memang karena ya seperti tadi wawasan kita ini sementara kalau menurut saya Bapak ya, kita harus dalam keterbukaan ini, sedangkan Rasulullah kalau menyampaikan sesuatu, contoh ketika Rasulullah berpendapat satu metode penanaman kurma waktu itu, saya katakan, kenapa itu? Sahabat mengacung, ya Rasulullah, apakah itu firman Allah atau pendapat Rasul? Ya. Rasulullah saja sebagai pemimpin begitu. Oh enggak, ini pendapat saya. Oh kalau gitu saya punya pengalaman lebih baik. Oh itu yang pakai. Makanya hadis. Nah ini hadis Rasul kita pelajari bareng-bareng. Nah memang ustadz-ustadz kita ada yang seperti itu karena memang dalam nipu-nipu tertentu bisa saya mengalami. Ya ini tugas kita sama-sama. Tapi kalau nanti Bapak terlalu ortodok ya repot juga ini ya, karena saya pernah Bapak Ibu sekalian waktu saya jadi mahasiswa ITB itu dengan teman-teman itu membersihkan masjid itu Pak ya, terus mendidik putra-putrinya supaya bisa masuk ke sekolah di ITB gitu. Sukses. Masjidnya dibersih. Jadi biasanya tempat wudhunya kan hijau itu warnanya ya. Nanti kita bersihkan jadi mahasiswa ITB gitu. Nah, waktu itu kita memberikan tausiah seperti ini secara ke ibu-ibu ke anak muda, terus dirasakan oleh ibu-ibu itu sangat berbeda dengan kiainya yang di situ ya. Terus diprotes oleh ibu-ibu, kamu belum pernah naik haji kan? Sedangkan kiai kita ini sudah 7 kali bolak-balik Mekah ke sini. Jadi aduh, ya kami hanya terpaksa ya mengurungkan diri dulu ya, diri sampai bergaul dengan kiai. Terus kiainya bilang, ini anak pinter nih ya. Jadi sampai beliau mengatakan bahwa ini anak yang pinter yang sudah memperhatikan masjid. Ini perlu kita strategi seperti itu ya. Jadi tidak boleh, karena manusia itu tidak hakikatnya berubah secara total itu tidak bisa Pak ya, kecuali karena keimanan seperti saya tadi ceritakan. Jadi memang manusia itu perlu proses Pak ya. Sulitnya kita ini kadang-kadang kita merasa sudah Islam gitu ya, tapi kan padahal kadang-kadang belum secara hakiki Islam kita itu masih perlu ditambah ya. Islam seperti itu, Rasulullah 23 tahun tuh yang mendidik umat seperti itu ya. Apalagi kita jauh di zaman Rasulullah, perlu kita yang kedua bersahabat dengan teman-teman yang ini Pak, yang kalau kita yang penting tidak boleh kita ke orang tua, karena asas yang ada nih kepada yang muda kita itu harus menimbulkan kasih sayang. Tapi orang tua itu hormat, itu kita kuncinya dalam Islam ya. Maka ya kita hormati orang tua itu. Jadi tidak bisa kita walaupun benar ngomong gitu ya, jadi tetap bahasa itu harus itu manusiawi, sangat manusiawi menurut saya gitu ya. Mungkin itu sebabnya saya mudah-mudahan bisa benar ya. Kalau benar itu datangnya dari Allah, kalau salah ya mungkin saya yang sangat lemah ini ya. Ya, maaf saya tadi satu yang belum tentang peredaran ini ya. Kenapa hijrah ini untuk pengetahuan kita, Bapak Ibu sekalian, subhanallah ya. Ketika kalender Islam itu menggunakan hijriah, ketika menggunakan Syamsiah, Bapak Ibu sekalian, di belahan bumi selatan dan utara itu ada koreksi waktu 1 jam. Ya. Karena beredar matahari, itu matahari tidak konsisten ya. Tapi kalau bulan itu peredarannya tuh rata-rata 29 hari. Sekali-sekali cuma 30 hari ya. Jadi Allah tuh sudah, kalender Islam itu sudah sangat dan ini ahli astronomi mengatakan tuh seperti itu. Nah, kalau di Eropa itu Bapak Ibu, di musim dingin terpaksa waktu itu dimajukan 1 jam. Itu di Eropa ketika di sini. Tapi di selatan itu di Australia itu dimundurkan 1 jam. Kalau tidak ketemu 360 hari itu. Ya, inilah jadi Bang, sudah Allah mengatur keteraturan alam seperti ini ya. Jadi jawabannya itu kenapa kita meskipun di sana, nah saya ceritakan di Eropa di musim panas itu sudah disediakan material yang membuat kita itu tidak akan kehausan dan tidak akan kelaparan. Bapak makan itu ya. Jadi itu yang saya rasakan. Jadi sudah sangat lengkap gitu, nggak perlu ditanya lagi ya. Mungkin ini Bapak Maskur, maaf saya tambahkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo kita tutup acara ini dengan doa kafatul masjid.
Subhanakallah wa bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.